dan bahagia. Bapak Ibu Guru hebat, saya Rimarsning Putri, CGP Angkatan 8 Kota Magelang. Pada video kali ini akan mempraktekkan coaching untuk supervisi akademik. Nanti pada saat supervisi akademik yang terdiri dari praobservasi, observasi, dan pasca observasi, saya akan memulainya dengan berbincang dengan Bapak Guru, yaitu Bapak Yosep Cahyo Ardi. Kemudian saya nanti akan masuk ke kelas Pak Yosep Cahyo Ardi. Kemudian di pasca observasi saya akan didampingi oleh Ibu BP untuk melaksanakan perbincangan atau refleksi dari pasca observasi. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Erna Widyastuti selaku fasilitator kami yang berkat bimbingannya, arahannya, dan motivasinya kami dapat menyelesaikan modul ini. Juga tak lupa kepada Ibu BP, Ibu Icuk Salabiati yang juga selalu memotivasi kami, mendukung kami, dan membimbing kami dalam seluruh proses ini. Tak lupa kami juga ucapkan terima kasih setulus-tulusnya untuk seluruh pihak yang sudah mendukung dalam proses pembelajaran pada modul ini. Mari kita simak video tentang coaching dalam supervisi akademik berikut ini. Selamat pagi Pak Cahyo. Selamat pagi Ibu. Apa kabarnya? Puji Tuhan, baik. Ya. Luar biasa. Pada pertemuan kali ini kita akan melakukan pra-observasi. Nanti saya akan menanyakan beberapa pertanyaan sesuai dengan rubrik lembar observasi ya Pak ya. Saya sudah melihat RPP Pak Cahyo. Di sini saya melihat tujuan dan indikatornya sudah sesuai dengan capaian pembelajaran. Tapi di sini saya ingin mengkonfirmasi ulang sebelum nanti kita masuk pada observasi ya Pak. Untuk tujuan pembelajaran yang akan dicapai nanti apa ya Pak? Tujuan pembelajaran untuk pertemuan yang akan kita lakukan besok itu terkait dengan materi barisan dan deret aritmatika dan geometri. Nah, dari tujuan ini nanti diharapkan anak itu bisa memiliki pengetahuan, bisa menyelesaikan permasalahan terkait dengan barisan dan deret aritmatika maupun deret geometri, ataupun barisan aritmatika maupun barisan geometri. Kemudian menyelesaikan masalah-masalah kontekstual yang terkait dengan materi barisan dan deret aritmatika dan geometri. Kemudian di aplikasinya menyelesaikan masalah-masalah yang terkait dengan barisan dan deret aritmatika dan geometri. Baik, yang dapat saya simpulkan untuk tujuan pembelajarannya yaitu siswa dapat menyelesaikan permasalahan terkait materi barisan, deret, aritmatika, dan geometri ya Pak. Juga dapat menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan barisan dan deret aritmatika dan geometri. Kemudian indikator ketercapaiannya apa Pak? Indikatornya tentunya anak bisa menyelesaikan permasalahan terkait dengan bagaimana menentukan suku KN ataupun jumlahan suku KN dari barisan ataupun deret aritmatika dan geometri. Kemudian menyelesaikan masalah-masalah kontekstual, bisa mengenali, membedakan antara mana barisan aritmatika, kemudian mana barisan geometri, kemudian bisa mengidentifikasi permasalahan kontekstual terkait dengan materi barisan ataupun deret geometri maupun aritmatika. Dalam mencapai tujuan pembelajaran tentunya kita ada hambatan yang mungkin ada ya Pak. Kira-kira kalau bisa kita identifikasi Pak Cahyo, ada hambatan apa yang kira-kira? Hambatan saya melihat dari potensi anak dulu ya Bu. Potensi anak itu karena materi barisan dan deret aritmatika maupun geometri itu kan pernah anak dapatkan
ketika anak belajar di SMP. Jadi mereka saat ini kalau saya rasa sudah punya bekal untuk mempelajari barisan dan deret aritmatika maupun geometri. Nah tentunya pasti punya hambatan. Hambatannya adalah bagaimana anak itu bisa mengembangkan materi yang sudah mereka punya dengan materi yang ada di SMA. Artinya mengembangkan dari sisi kegunaannya, aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari itu seperti apa. Itu bagi anak mungkin masih perlu ditingkatkan. Kalau hanya sekedar menentukan suku ke N dari barisan aritmatika maupun geometri, mungkin saya rasa anak sudah bisa. Tetapi mengembangkannya yang perlu ditingkatkan. Kemudian dari sisi kondisi di kelas itu sangat beragam kalau penilaian saya. Ada anak yang memang punya karakter aktif, mereka sangat menikmati matematika, seperti itu kalau bisa saya katakan. Bisa mengikuti dari awal pembelajaran sampai di akhir, artinya anak itu bisa fokus ke pembelajaran. Tetapi ada anak yang setengah-setengah dalam mengikuti pembelajaran. Kemudian ada anak yang kalau penilaian saya mereka mungkin belum bisa menyadari pentingnya matematika, sehingga dalam pembelajaran di kelas itu anak mungkin kurang menikmati, sehingga bisa dilihat dari tanda-tanda siswa, mungkin mondar-mandir di kelas, kemudian sering minta izin keluar kelas. Nah seperti itu hambatan yang mungkin saya temui, mungkin saya hadapi. Oke, yang bisa saya identifikasi mulai dari peluangnya, anak-anak sudah punya bekal ya Pak, mereka sudah mempelajari materi tersebut di SMP. Sedangkan mungkin yang jadi hambatannya adalah bagaimana siswa bisa mengembangkan materi, bisa bagaimana nanti mengaplikasikannya, gunaannya. Kemudian juga bagaimana nanti Pak Cahyo mengkondisikan kelas dari anak-anak yang beragam tersebut ya Pak ya. Betul. Nah, kalau dari hal-hal tersebut di skala 1 sampai 10 itu sekarang ada di level berapa? Kalau saya melihat karena anak itu sudah punya bekal, artinya sudah tidak asing dengan materi yang akan kita pelajari, mungkin kalau saya menilai ada di skala 7. Skala 7 ya. Skala 7 nanti akan ditingkatkan atau dikembangkan di level berapa? Ya, karena anak sudah punya bekal, tentunya harapan saya nanti bisa ditingkatkan di angka 8 ke atas ya. Angka 8 ke atas ya Pak ya. Nah, untuk mencapai hal tersebut kira-kira Pak Cahyo ada strategi apa ini? Strategi tentunya berdampingan ke anak, jadi bisa berbagai macam cara. Kalau yang sudah saya lakukan biasanya itu diskusi kelompok. Melihat potensi anak itu kan ada anak yang memang aktif, kemudian ada anak yang sedang-sedang, kemudian ada anak yang bisa dikategorikan pasif. Anak-anak yang aktif tadi itu saya ambil nanti sebagai leader kelompok. Jadi kalau di kelas itu ada 36, maka saya ambil 9 anak yang menjadi leader kelompok. Kemudian anak itu saya panggil ke depan, kemudian saya berikan kesempatan untuk menentukan anggotanya sendiri. Tetapi dengan catatan harus ada yang cewek, kemudian ada yang cowok. Jadi heterogenitas dalam kelompok itu bisa terpenuhi sehingga bisa merata. Nah kemudian dalam diskusi kelompok itu saya memberikan tugas ataupun LKPD, dan yang sebagai leader atau pemimpin diskusi kelompok itu adalah leader yang saya panggil tadi yang aktif di kelas. Dan aktif itu
belum tentu secara pengetahuan pintar matematika itu belum, tetapi aktif di sini bisa dikategorikan sebagai punya mental yang bagus dan punya potensi untuk memimpin kelompok. Nah, harapannya nanti dengan adanya leader dalam kelompok itu, diskusi dalam kelompok itu bisa berjalan maksimal dan bisa saling membantu satu sama lain. Oke, berarti Pak Cahyo sudah punya strategi-strategi bagus nih yang dapat saya simpulkan tadi. Ternyata Pak Cahyo sudah membuat strategi pembelajaran berdiferensiasi ya Pak. Di sini ada diferensiasi proses, di mana nanti dalam proses pembelajaran ada dibuat leader kelompok ya Pak, berdasarkan potensi mereka, berdasarkan kemampuan mereka, dan nanti leader tersebut diharapkan mampu memimpin kelompok-kelompok mereka yang heterogen tadi ya Pak ya. Betul. Iya. Ada juga kebebasan di situ anak-anak dalam memilih kelompoknya. Kemudian rencana aksinya. Nah, ini nanti Pak Cahyo dimulai kapan? Rencana itu bisa kita mulai di minggu depan, mungkin di hari Selasa. Iya, minggu depan ya Pak. Mungkin ada komitmen yang akan Pak Cahyo lakukan di situ. Komitmen tentunya pendamping, yang utama adalah pendampingan ke anak. Artinya saya hadir menemani anak dalam belajar, kemudian ketika diskusi ya mendampingi, memantau jalannya diskusi supaya diskusinya bisa berjalan dengan maksimal. Kemudian saya juga terbuka kepada anak bagi siapa saja yang menginginkan konsultasi terkait mungkin materinya belum paham ataupun mungkin terkait masalah-masalah yang dihadapi dalam belajar, baik itu di kelas maupun di rumah. Saya terbuka bagi anak yang mau datang ke saya, kemudian meminta mungkin penjelasan materi ataupun minta pencerahan masalah, itu juga saya memberikan kebebasan ke anak untuk konsultasi. Oh iya, baik Pak, berarti komitmennya sudah sangat baik sekali ya Pak. Ada Pak Cahyo pendampingan ke anak, kemudian juga bisa dilakukan juga di luar pembelajaran. Nah ini untuk komitmen tersebut kira-kira kalau ada hambatan apa Pak? Hambatan bagi saya tentunya ada ya. Mungkin dari sisi waktu ya. Karena anak itu pulang itu sudah sore 3:30, kemudian ditambah dengan adanya kegiatan ekstra, mungkin itu sudah menguras stamina ataupun waktu. Jadi kalau dari saya, hambatan yang pertama dari sisi waktu. Kemarin itu ketika saya tawarkan ke anak, bagaimana kalau kita bikin kelas ataupun kelompok belajar di luar pembelajaran. Nah, hambatannya memang dari sisi waktu. Ada yang ikut ekstra, kemudian ada yang kegiatan yang lain. Kemudian dari sisi lain tentunya juga kesehatan, stamina. Dari sisi waktu juga dibutuhkan, stamina juga yang paling utama. Sehingga harus pintar-pintar bagaimana menjaga kesehatan, baik itu kesehatan dari saya sendiri maupun kesehatan dari anak. Oke, berarti solusinya tadi untuk kesehatan bisa menjaga kesehatan yang dari sendiri, juga nanti mengingatkan ke anak-anak supaya menjaga kesehatan. Kalau dari segi waktu apa Pak solusinya? Waktunya tentunya harus pintar-pintar membagi waktu, gitu aja sih. Berarti manajemen waktu. Manajemen waktu betul itu bagi saya yang paling utama. Kira-kira dukungan apa yang diperlukan? Dukungan ya tentunya bagi saya semangat anak itu sudah menjadi dukungan untuk saya ya. Oke. Kemudian sisi lain ya dari sisi kesehatan. Mungkin ada dukungan juga dari yang
pihak luar, misalnya rekan atau kepala sekolah? Betul, rekan sejawat tentunya dari guru NGMP ya. Dukungan mungkin sekali dua kali bisa memberikan semangat, motivasi ke anak-anak khususnya di kelas yang saya ampu. Itu bagi saya mungkin ya cukup. Kemudian dukungan dari kelas dari sekolah dengan mungkin menyediakan fasilitas termasuk kelas untuk mungkin sebagai tempat untuk konsultasi dan sebagainya. Sebenarnya ini sudah selesai pra-observasi kita ngobrol-ngobrol kita ya Pak. Semoga nanti berjalan dengan lancar ketika observasinya, ketika pelaksanaan pembelajarannya. Mungkin ada lagi yang ingin disampaikan? Saya rasa sudah cukup. Baik, kalau begitu terima kasih, semangat ya Pak, semoga lancar. Sekian. Ya, terima kasih Ibu. Terima kasih juga. Sampai jumpa di minggu depan ya. Oh iya, minggu depan kita sudah mulai ya Pak ya? Ya, betul. Siap. Semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Terima kasih semangatnya yang luar biasa. Saya lihat ada beberapa anak yang tidak bisa hadir karena sakit. Kita doakan semoga segera tetap. Amin. Nah, hari ini kita akan bahas tentang barisan dan geometri. Kalau kemarin pertemuan sebelumnya kita bahas tentang barisan dan deret aritmetika. Masih ingat apa itu barisan dan deret aritmetika? Masih. Kita ulangi sedikit ya, yang kemarin tentang barisan aritmetika. Contohnya apa? Kalau misalkan saya punya 2, 4, 6, kemudian suku berikutnya berapa kira-kira? 8, terus 10, terus 12, lagi. Nah, seandainya kalian mempunyai satu lembar kertas, kemudian kalian melipat satu kali, berapa banyak bagian atau kotak yang dapat terbentuk? Misalnya, saya punya kertas. Oke, ini ya. Ada satu lembar kertas, kemudian dilipat satu kali. Berapa banyak bagian atau kotak yang terbentuk pada kertas itu? 2. Kemudian dilipat lagi. Nah, kemudian dilipat 2 kali. Kira-kira ada berapa? 8. Lipat lagi. Ada berapa kira-kira? 16. Bisa nggak dituliskan? Mulai dari yang pertama kan tadi berapa? 1. Tekan. Di bawahnya. Tadi yang pertama pas belum dilipat ada 1 loh. Ya, terus 2. Kemudian ada berapa? 4. Terus 8. Terus 19. Kira-kira kalau dilipat lagi bakal jadi berapa? 32. Lipat lagi. Kalau dilipat lagi karena jadi berapa? 64. Oh, bisa tahu? Hah? Lipat ganda. Yang selalu sama apa? Belum. Kalau tadi kan apa bedanya dengan barisan aritmetika? Kalau yang tadi geometri itu kan 1, kemudian 2, kemudian 4, kemudian 8, kemudian 16, kemudian 32, dan kalian bisa mengambil kesimpulan bahwa nanti berikutnya pasti 64. Gitu kan? Nah, kita lihat. Kira-kira ada berapa? Nah, oke. Silakan Mbak. Terima kasih.
selanjutnya nanti kalian bisa mengeksplor pengetahuan yang lebih banyak lagi melalui diskusi dalam kelompok. Silakan nanti yang hidupnya ambil ini satu buku, kemudian ada bahan untuk diskusi satu. Itu ya, silakan kerja dalam kelompok. Nanti untuk materinya itu bisa kalian pelajari lagi dari buku di sini. Nanti bisa dibuka lagi apabila nanti ya saya sampaikan itu belum dipahami. Nah di bukunya itu sama hanya jadi kalau kita bicara ya tinggal yang sekali doang, sekali dua gitu loh. Jadi kayak Ini kan 16 kali toh yang terus ini tuh boleh R sama dengan N-nya tuh sama dengan 2 kali 2. Iya, iya. Kan matematika. Ini kan dibalik deh. Enggak ya? Siapa? Oke, kita perhatikan dulu nomor 1 ya. Dari kelompok berapa ini? Kelompok 8. Kalau mempresentasikan semuanya boleh dibalik dulu kursinya. Diperhatikan ayo Mbak Mas. Soal pertama, pasal 15 dari barisan per 4 adalah Jadi barisannya suku pertama 1/2, 1/16, 1/8 jika dihitung merupakan pola berkali 2. Langsung rasio U2 per U1 sama dengan 1/6 dibagi 1/32. Jadi dibalik 1/16 dikali 32/1 sama dengan 32/16 sama dengan 2/1 atau 2. Rumusnya U15 A dikali R pangkat R min 1, A nya 1/32, R nya 2 dan N nya 15 min 1 sama dengan 1/32 merupakan 2 pangkat 5 dan 15 kurangi 1 sama dengan 2 pangkat 14. Jika ada pangkat di pangkat yang dibagi bisa dikurangi menjadi 2 pangkat 14 dikurangi 5 sama dengan 2 pangkat 9 atau 512. Bagaimana ini, Neng? Bisa ya? Oke. Ada pertanyaan untuk nomor 1? Sudah jelas ya? Oke, silakan boleh kembali Mas. Ya, oke. Terima kasih. Kita berikan aplaus. Itu ya. Ada pertanyaan lagi? Tidak ada. Nah, kalau tidak ada, mungkin belum selesai, jadi bisa dipelajari di rumah untuk bahan belajar. Kemudian kita akan ketemu lagi setelah PTS. Minggu depan sudah PTS ya, dipersiapkan dengan baik. Nanti diskusinya menunggu. Kemudian nanti kalau ada pertanyaan
bisa disampaikan lewat nanti sore. Iya, oke, terima kasih atas pembelajaran hari ini. Kita akan langsung pertemuan dari ini. Selamat belajar, selamat siang. Terima kasih. Selamat pagi Pak Cahyo. Selamat pagi, Bu Rima. Apa kabar? Puji Tuhan baik, luar biasa. Kita bertemu lagi hari ini, hari Jumat tanggal 20 Februari 2023 untuk membicarakan pasca observasi kemarin yang sudah dilakukan Pak Cahyo. Saya sudah masuk ke kelas 9, sudah melihat proses pembelajaran yang ada di kelas ini terkait tujuan pembelajarannya, yaitu peserta didik dapat menerapkan barisan dan deret aritmatika dan geometri, termasuk masalah yang terkait dengan bunga tunggal dan bunga majemuk, menjabarkan bentuk pangkat sebagai bentuk perkalian bulan. Kemudian untuk area pengembangan yang sudah dicapai yaitu tentang strategi pembelajarannya ya Pak. Di situ kemarin saya lihat anak-anak sudah aktif untuk melaksanakan pembelajaran dengan membuat kelompok, ada leadernya, kemudian dari situ anak bisa memecahkan masalah soal-soal yang ada di papan tulis. Kemudian menurut Pak Cahyo bagaimana tentang pembelajaran yang kemarin? Kalau menurut saya sih mungkin dalam praktiknya kurang maksimal ya, masih mungkin waktunya mungkin masih banyak yang terbuang hingga tidak efektif, hingga perlu dioptimalkan lagi. Kalau untuk aktivitas anak yang ini sudah jalan, tapi ya mungkin lagi kurang maksimal, mungkin terlalu banyak bercanda atau apa dengan kegiatan yang lain itu. Kalau saya sih itu. Mungkin ada strategi lain yang bisa digunakan di kemudian hari untuk mengatasi masalah tersebut. Strateginya ya kita lebih yang pertama diawali dari motivasi, karena mungkin bisa jadi karena motivasi belajarnya kurang, kemudian rasa sadar pentingnya matematika mungkin juga kurang sehingga mengurangi motivasi belajar. Itu mungkin yang perlu diingatkan lagi, diingatkan. Kemudian kan kita sudah buat kesepakatan kelas, yang mungkin itu yang perlu diingatkan lagi sehingga lebih sadar belajar, kemudian pembelajaran juga berjalan dengan lancar, efektif, seperti itu. Oke, baik, mungkin nanti bisa dicantumkan dalam rencana pembelajaran yang akan datang ya Pak. Kemudian untuk rencana tindak lanjutnya kira-kira apa lagi nih? Rencananya melihat dari pembelajaran yang kemarin, yang pertama memang itu tadi membuat kesepakatan kelas yang perlu disepakati bersama seperti apa sehingga pembelajarannya lebih efektif dan efisien. Kemudian mungkin juga kesepakatan juga, kemudian motivasi betul ya, motivasi supaya belajarnya lebih giat lagi. Kemudian dari penyiapan materi dari sisi saya sendiri juga perlu saya siapkan lebih baik lagi. Kemudian mungkin kalau ada bahan ajar ataupun video pembelajaran bisa saya persiapkan lebih matang lagi. Oke, mungkin dari kemarin dukungan yang diperlukan apakah sudah terakomodir dengan baik? Dukungannya ada dari siswa ya? Iya, kan dari siswa, kemudian Pak Cahyo juga meluangkan waktu khusus. Oh iya, betul ya. Kemarin ada anak itu tanya, Pak mau les lagi kapan Pak? Jadi ada semacam ketertarikan
karena saat P5 ini saya tidak melakukan, tapi kemarin baru sekali, walaupun itu belum banyak yang ikut, tapi semacam ada ketertarikan pengen ikut. Mungkin bisa untuk memotivasi yang teman-teman lain juga ya, kalau misalnya teman-temannya sudah ada yang tertarik untuk mengikuti. Kalau dari leader kemarin saya dengar ada strategi juga mau ada leader, ada tim leader gitu ya. Nah, itu gimana kalau misalnya tanggapan dari anak-anak, apakah itu efektif atau tidak? Itu saya buat leader kelompok itu kan sebenarnya supaya membantu pengkondisian kelompok, supaya kelompoknya dapat berjalan dengan lancar. Cuma kendalanya itu karena anak itu saya cocoknya dengan dia. Nah, terus jadi ada sekelompok ini yang memang benar-benar kelompok plot gitu. Tapi ada juga karena itu pilihnya secara acak. Ada mungkin 1 atau 2 orang yang menjadi beban leadernya. Nah, itu yang jadi masalah sih. Jadi yang tersedia itu kemudian harus memilih dan tidak sesuai dengan keinginan. Nah, itu masih belum disadari bahwa sebenarnya tugas leader itu justru saya menugaskan ke anak itu memang ya mendampingi yang seperti itu. Makanya saya jadikan leader supaya nanti bisa jalan dengan lancar. Cuma ya itu tadi masih merasa terbebani. Betul ya Pak, di kurikulum merdeka sekarang ini kan tidak harus guru yang berkuasa di guru, tapi juga anak-anak bisa memimpin sendiri bagaimana pembelajaran mereka akan berjalan. Oke, sepertinya hanya itu saja Pak Cahyo untuk pembelajaran tidak lanjut. Tadi sudah bisa kita ambil tentang bagaimana meningkatkan motivasi anak dan bagaimana kesepakatan kelas itu bisa berjalan dengan baik. Mungkin ada lagi yang disampaikan? Saya rasa cukup ya Bu. Terima kasih Bu Rima, masukan-masukan yang mungkin sangat membantu bagi saya untuk pembelajaran ke depan. Baik, terima kasih juga Pak Cahyo sudah bisa menyempatkan diri untuk supervisi pada kali ini. Iya, terima kasih kembali Bu. Ya.